Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai manajemen kompensasi sektor publik. Anggota kami terdiri dari 1. Reni Melinawati, 2. Arda Walika Pradasiwi, 3. Dwi Ayuning Tias, 4. Eka Nurwidianingsih. Kompensasi. Apa sih itu kompensasi? Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan pada periode yang tetap, yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Sistem kompensasi finansial akan melengkapi prosedur untuk mengetahui tingkat pasar, penilaian jabatan, pembuatan serta pemeliharaan struktur upah, serta memberi manfaat kepada karyawan. Sedangkan sistem kompensasi non-finansial yang dikembangkan oleh manajemen kompensasi akan memuaskan kebutuhan individu atas tantangan, tanggung jawab, keberagaman, pengaruh dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan keterampilan. Lalu, apa itu manajemen kompensasi? Manajemen kompensasi merupakan sebuah kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengembangkan sistem dan mekanisme kompensasi dalam suatu organisasi sehingga terbentuk suatu keseimbangan penerimaan antara individu dan organisasi. Manajemen kompensasi merupakan sebuah elemen penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka akan semakin tinggi usaha para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Tujuan manajemen kompensasi: 1. Memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Mempertahankan karyawan yang memiliki keunggulan, kompetensi, dan kualitas. 3. Meningkatkan efisiensi administrasi. Dan 4. Memotivasi karyawan agar mencapai prestasi terbaik. Untuk memotivasi karyawan atau pegawai agar mencapai prestasi yang baik, maka ada beberapa keuntungan dari menerapkan manajemen kompensasi, yaitu A. Memotivasi kinerja karyawan di masa mendatang. B. Mengurangi perputaran karyawan yang tidak perlu. C. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. D. Menghindari konflik dalam unit kerja. E. Mempertahankan keuntungan perusahaan. F. Memberikan imbalan bagi kinerja karyawan sebelumnya. Manajemen kompensasi berorientasi pada penghargaan atau reward. Kriteria kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan ada 3, yaitu 1. Kinerja keuangan. 2. Kemampuan menyelamatkan organisasi. 3. Kemampuan menjadikan organisasi mencapai prestasi terbaik di antara pesaing-pesaingnya. Kemudian komponen utama sistem reward yaitu gaji, kesejahteraan, dan pengembangan karir. Mekanisme reward dan punishment. Prinsip yang penting dalam manajemen kompensasi adalah jika memiliki prestasi yang tinggi harus diberi penghargaan atau reward, sedangkan jika kinerja yang buruk harus diberikan hukuman atau punishment. Secara garis besar, mekanisme atau proses reward dan punishment melibatkan beberapa variabel, yaitu 1. Motivasi, 2. Kinerja, 3. Kepuasan, 4. Penghargaan dan hukuman. Tujuan dari penilaian kerja adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang, kelompok, atau organisasi mencapai target kinerja dan tujuan yang sudah ditetapkan. Sistem penghargaan dan hukuman yang adil akan menaikkan kepuasan pegawai. Pendekatan pemberian penghargaan. Yang pertama yaitu sistem prestasi kerja atau merit system.
Sistem ini merupakan pendekatan dalam pemberian penghargaan yang didasarkan pada prestasi yang dihasilkan pada prestasi hasil kerja atau job performance. Dalam sistem ini yang diutamakan adalah kemampuan kerja seseorang, baik berupa keterampilan, keahlian, dan efektivitas kerja. Yang kedua yaitu sistem karir atau senioritas. Sistem ini merupakan pendekatan dalam pemberian penghargaan yang didasarkan pada masa kerja atau senioritas. Dalam sistem ini, masa kerja menjadi pertimbangan yang utama. Yang ketiga yaitu kombinasi antara prestasi dan senioritas. Sistem prestasi kerja dianggap lebih adil dan mampu membangkitkan motivasi, namun dinilai kurang memperhatikan aspek humanis psikologis. Sementara itu, sistem senioritas dinilai lebih humanis akan tetapi kurang adil dan kurang mampu memotivasi. Apabila kedua pendekatan tersebut digabungkan, maka diharapkan kedua sistem ini bisa saling melengkapi. Yang keempat yaitu cafeteria style fringe benefits. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam memberikan reward kepada pegawai berdasarkan paket-paket bonus atau kesejahteraan yang dapat dipilih pegawai. Pegawai berperan aktif dalam menentukan reward untuk dirinya sehingga akan terasa lebih berharga bagi pegawai karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Yang kelima yaitu sistem simpanan cuti kerja atau banking time off. Pendekatan ini merupakan pemberian reward kepada pegawai dengan cara memberikan simpanan cuti kerja yang dapat diambil oleh pegawai karena perilaku yang dinilai baik, yaitu kinerjanya ataupun kehadirannya. Yang keenam yaitu skill based pay. Pendekatan ini merupakan pendekatan pemberian reward yang didasarkan pada banyaknya keahlian atau keterampilan yang dimiliki pegawai. Efisiensi dan nilai tambah pegawai sangat penting untuk diperhatikan. Yang ketujuh yaitu gain sharing. Pendekatan ini merupakan pendekatan suatu bentuk insentif kepada kelompok yang didasarkan pada formula. Insentif tersebut berasal dari kelebihan keuangan organisasi yang diakibatkan oleh perbaikan kinerja. Permasalahan manajemen kompensasi pada organisasi sektor publik. Permasalahan manajemen kompensasi pada organisasi sektor publik, khususnya pada birokrasi pemerintahan di Indonesia, antara lain yaitu jumlah pegawai terlalu banyak, gaji kurang memadai, sistem rekrutmen pegawai lemah, serta kapasitas dan kapabilitas pegawai rendah.